Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Rahayu, NIM 1904-2008 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya pada mata kuliah Governansi Digital terkait perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta peran teknologi informasi dan komunikasi dalam sektor publik. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi melalui media cetak maupun media online. Perkembangan teknologi di dunia berjalan begitu cepat, atau para ahli biasa menyebutnya dengan istilah revolusi komunikasi. Perkembangan ini didorong oleh berbagai inovasi dan penemuan yang semakin terbuka lebar, sehingga akses yang dibutuhkan juga semakin mudah. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi ini, tentu saja membawa dua sisi, yaitu sisi positifnya akan membantu memperbaiki komunikasi dan akses informasi menjadi lebih cepat dan mudah. Contohnya, orang-orang yang terbatasi jarak dan waktu bisa dengan mudah berkomunikasi menggunakan satelit komunikasi yang semakin bagus dan canggih. Namun, di balik itu semua, tidak semua perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bisa diterima mentah-mentah. Perlu penyaringan yang ketat dan pemanfaatan yang bagus agar sisi negatifnya tidak merusak dan merugikan. Selanjutnya, Everett M. Rogers membagi revolusi komunikasi ke dalam 4 fase. Yang pertama, era komunikasi tulisan atau the writing era of communication. Era ini dimulai pada tahun 4000 sebelum Masehi, pada saat bangsa Sumeria menggunakan tablet dari tanah liat, bangsa Cina menemukan tulisan untuk percetakan buku, dan bangsa Korea menemukan alat dari logam yang menggantikan huruf-huruf dari tanah. Penemuan mesin cetak merupakan awal dimulainya riwayat komunikasi massa. Yang kedua, era percetakan atau the printing era of communication. Era ini dimulai dengan ditemukannya alat percetakan oleh Gutenberg pada tahun 1456 ketika untuk pertama kalinya dia mencetak kitab Injil. Sekalipun mesin cetak telah ditemukan pada tahun ini, tetapi perkembangan surat kabar berlangsung sekitar tahun 1600. Surat kabar pertama yang berhasil dicetak di Eropa adalah Aviso di Wolfenbüttel dan Salzburg di Jerman pada tahun 1609. Kemudian menyusul Oxford Gazette di Inggris tahun 1620. Surat kabar lain yang terbit di Eropa adalah surat kabar Oprecht Halflemse Courant di Belanda pada tahun 1656, Encomende Zeitung pada tahun 1650, dan Frankfurters Journal pada tahun 1680 di Jerman. Yang ketiga, era telekomunikasi atau telecommunication era. Salah satu teknologi yang berkembang pada masa ini adalah teknologi film. Perkembangan sejarah penemuan film baru kelihatan setelah abad ke-18 dengan percobaan kombinasi cahaya lampu melalui lensa padat. Teknologi lainnya yang ditemukan pada masa ini adalah radio. Usaha penemuan radio sudah dimulai sejak tahun abad ke-17 oleh Volta, Ampere, Huygens, Maxwell, Heinrich Hertz, Edmond Branly, Oliver Lodge, dan Popov. Yang keempat, era komunikasi interaktif atau interactive communication era. Era komunikasi interaktif ini ditandai dengan ditemukannya berbagai kemajuan teknologi seperti komputer, satelit, internet, dan lain-lain. Penemuan komputer ini telah dirintis oleh seorang ahli matematika seperti Blaise Pascal yang berhasil menemukan alat hitung pada tahun 1642, dan Gottfried Windham dengan mesin hitungnya yang dapat melipat gandakan angka-angka dalam bentuk abjad. Penemuan di dunia komputer ini terus mengalami perkembangan dengan penelitian yang dilakukan pada tahun 1911 sampai dengan 1946 sehingga berhasil ditemukannya komputer jenis ENIAC. Revolusi komunikasi dan informasi yang melanda dunia membawa implikasi positif dan negatif. Implikasi ini pada gilirannya akan berakibat atau berdampak pada bidang sosial, ekonomi, dan politik.
Dalam bidang politik, perkembangan teknologi dan komunikasi mempercepat proses integrasi nasional. Implikasi yang perlu disadari adalah adanya pengaruh komunikasi dan informasi dunia yang melanda generasi muda. Dalam bidang ekonomi, perkembangan teknologi komunikasi mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat di samping dampak positif dan negatifnya. Dalam bidang sosial, perkembangan teknologi komunikasi telah mendorong lahirnya kembali nasionalisme kebudayaan. Selanjutnya, peran teknologi informasi dan komunikasi dalam sektor publik. Peran penting teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya dirasakan dalam dunia pendidikan. Kebutuhan akan alat bantu yang representatif, efektif, dan efisien dalam penyelesaian masalah yang terkendala akibat teknologi informasi dan komunikasi dirasakan di berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadi kebutuhan primer, bukan lagi kebutuhan sekunder. Nah, kali ini saya akan menjelaskan peran teknologi informasi dan komunikasi dalam sektor publik terhadap 5 bidang. Yang pertama, peran teknologi informasi dalam industri. Yang kedua, peran teknologi informasi dalam bidang bisnis dan perbankan. Yang ketiga, peran teknologi informasi dalam transportasi. Yang keempat, peran teknologi informasi dalam bidang kedokteran. Dan yang kelima, peran teknologi informasi dalam pemerintahan. Yang pertama, peran teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang industri. Dalam bidang industri, mendesain sebuah produk akan lebih cepat dan mudah dan memiliki ketepatan yang tinggi dengan bantuan komputer seperti Computer Aided Design. Kemudian, pada tahap produksi, suatu perusahaan besar dapat menggunakan robot yang dikendalikan oleh komputer dengan program Computer Numerical Control atau CNC dan Computer Aided Manufacture. Yang kedua, peran teknologi informasi komunikasi dalam bidang bisnis dan perbankan. Pada bidang bisnis, teknologi komputer digunakan untuk memproses gaji, data komputer, melakukan otomatisasi pekerjaan-pekerjaan rutin kantor. Banyak perusahaan bisnis sudah menggunakan sistem komputer untuk pengawasan stok barang, membuat laporan keuangan, meramal dan merencanakan bisnis masa depan. Sedangkan dalam dunia perbankan, selain untuk menjalankan kegiatan-kegiatan rutin kantor, sistem komputer dapat membantu pelayanan terhadap para nasabah dengan baik, seperti dengan sistem online, penyediaan fasilitas-fasilitas berbasis teknologi berupa kartu kredit, kartu debit, kartu ATM, dan yang terakhir handphone dengan layanan e-bankingnya atau m-banking sesuai dengan transaksi melalui SMS. Yang ketiga, peran teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang transportasi. Pada transportasi darat di kota-kota besar dunia, sistem komputer digunakan untuk membantu pengaturan lampu lalu lintas dan memantau lancarnya arus lalu lintas. Kemudian, navigasi kapal laut sangat terbantu oleh adanya komputer dan satelit navigasi sehingga arah dan tujuan kapal dapat ditentukan secara tepat. Sedangkan pada transportasi udara, peranan teknologi informasi dan komunikasi sangat penting dalam mengatur kestabilan pesawat, baik setelah lepas landas maupun saat mendarat. Yang keempat, peran teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kedokteran. Pada bidang kedokteran, komputer banyak digunakan untuk membantu para dokter dalam berbagai hal. Di antaranya yang pertama, memeriksa, mendiagnosa, menentukan penyakit pasien dengan memasukkan data-data keluhan pasien ke dalam sistem komputer. Yang kedua, menentukan jenis terapi dan pengobatan berdasarkan informasi yang diberikan oleh sistem komputer. Yang ketiga, mempercepat proses uji laboratorium pasien. Dan yang keempat, memantau kondisi pasien seperti denyut jantung, suhu tubuh, dan tekanan darah pasien. Dalam dunia internet, kajian kedokteran sangat mudah didapatkan seperti dalam Medline, salah satu database yang memuat banyak literatur bidang kedokteran umum, kedokteran gigi, kesehatan, terkait ilmu biologi dan fisika, dan masih banyak jurnal yang lainnya. Database ini dibuat oleh National Library of Medicine Amerika Serikat. Yang kelima, peran teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi.
Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efisiensi dalam berbagi data atau informasi di dalam maupun di luar pemerintahan. Yang kedua, meningkatkan pelayanan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Yang ketiga, membantu mencapai suatu kebijakan tertentu. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu mensosialisasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat, sehingga pihak-pihak terkait dapat berbagi ide dan informasi terkait suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat, membantu kontribusi terhadap kebijakan ekonomi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam e-government dapat mengurangi korupsi, meningkatkan keterbukaan, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Yang kelima, meningkatkan kontribusi terhadap reformasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah dan mereformasi berbagai bidang, seperti memperbaiki transparansi dan fasilitas berbagi informasi. Yang keenam, meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakatnya. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan good governance melalui peningkatan transparansi, mengurangi korupsi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah. Cukup sekian materi yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.